ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa, yaitu belajar. Jadi kewajiban kita sebagai seorang siswa itu adalah belajar. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelum kita melaksanakan atau melanjutkan pelajaran kita atau memulai pelajaran kita, ada bagusnya kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita mulai baca doa sekarang. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, jadi kita selalu berdoa supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita hadapi. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan pelajaran pada hari ini, saya absen dulu ya supaya saya tahu siapa di antara teman-teman kita yang tidak hadir. Jadi saya mulai dulu. Jadi saya minta tolong didengarkan saya sebut namanya. Pak Joni, Pak Effendi, Sarda, Pak Rahman tidak ada ya. Jadi alhamdulillah teman-teman kita pada hari ini semua hadir. Jadi mereka dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Selanjutnya kita akan belajar ya. Jadi pokok pembahasan kita pada hari ini adalah bersuci dari najis dan hadas. Jadi sebelum saya masuk pada materi kita pada hari ini, saya ingin membagi kelompok ya, anak-anak sekalian. Kita bagi kelompok karena kenapa? Ini yang kita bahas adalah masalah bersuci. Jadi saya bagi 4 kelompok ya, atau 3 kelompok saja ya. Jadi saya bagi kelompok. Yang pertama adalah Pak Effendi sebagai kita kelompoknya. Kelompok 2 Pak Joni, kelompok 3 Ibu Sarda. Ya. Oh, Pak Abdurrahman sudah bergabung, jadi tambah 1 kelompok. Maaf ya Bu. Nah sekarang pelajaran minggu lalu kita membahas masalah tohara. Jadi ada kaitannya masalah pelajaran kita sekarang macam-macam apa bersuci dari najis dengan pelajaran minggu lalu yaitu tohara. Nah, tentu anak-anakku sekalian masih ingat apa pengertian daripada tohara. Jadi tohara itu punya pengertian menurut bahasa tahara adalah bersih, sedangkan menurut istilah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan diri dari hadas dan najis untuk melakukan ibadah, karena syarat diterimanya ibadah itu harus bersih dari najis dan hadas. Nah sekarang, jadi itu pembahasan kita minggu lalu. Nah sekarang yang kita bahas di sini adalah cara bersuci dari najis dan hadas. Nah, sebelum kita lanjut kepada bagaimana tata cara kita bersuci dari najis, ya, anak-anakku sekalian perlu tahu bahwa apa itu najis menurut bahasa dan apa itu najis menurut istilah, ya. Jadi najis itu adalah kotoran. Ya, najis itu adalah kotoran. Jadi itu najis ini terbagi atas 3 bagian. Jadi kenapa kita harus tahu macam-macam najis? Karena setiap bagian najis itu cara mensucikannya itu berbeda. Beda kalau najis muhaffafah, beda kalau najis mutawassita, dan beda juga kalau najis mughallasa.
itu beda. Jadi kita harus tahu dulu najisnya itu seperti apa supaya kita memudahkan untuk mensucikannya. Nah sekarang yang pertama adalah najis muhaffafah. Apa itu najis muhaffafah? Yaitu najis ringan. Najis ringan ini adalah najis yang cara mensucikannya juga itu ringan. Yang termasuk daripada najis muhaffafah itu adalah air kencing bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Itu cukup memercikkan air saja. Tapi sekarang zaman sudah modern ya. Jadi ada istilah, ada yang pakai itu anak-anak namanya popok. Jadi mungkin kita tidak terlalu ribet ya. Sebab kita dulu. Nah, sekarang kita pindah kepada najis yang kedua, yaitu najis mutawassita. Najis mutawassita ini antara ringan dengan berat. Nah, yang mana yang termasuk dengan najis mutawassita? Yaitu nanah, kemudian darah, kemudian muntah, kotoran manusia, dan juga hamar atau arak. Najis mutawassita ini terbagi lagi atas 2 bagian. Ya. Jadi najis mutawassita ini terbagi atas 2 bagian, yaitu najis hukumiyah dan najis ainiyah. Nah, yang mana yang termasuk dengan najis hukumiyah dan yang mana yang termasuk dengan najis ainiyah? Nah, saya kira anak-anakku sekalian sudah tahu karena sudah ada di buku paket. Ya, tapi kalau perlu dijelaskan ya tidak jadi masalah. Nah, misalkan najis hukumiyah. Najis hukumiyah ini adalah tidak nyata wujudnya. Ya, najis hukumiyah ini tidak nyata wujudnya. Ya, jadi najis hukumiyah itu tidak nyata wujudnya, hanya baunya saja. Misalkan ya, air kencing sudah tidak ada lagi kencingnya di situ, tetapi baunya masih menyengat, ya kan? Baunya masih menyengat. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Ya, kita mengalirkan air. Kalau misalkan kita sudah cuci sama dengan air kencing kucing, ya, tapi masih ada baunya, ya, kita anggap itu sudah bersih karena kita kan sudah melakukan. Jadi tinggal baunya saja ya, dimaafkanlah. Nah, begitu juga dengan najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah tampak wujudnya. Tampak itu berarti dia kelihatan. Ya. Jadi cara mensucikannya adalah menghilangkan najisnya. Ya, bagaimana caranya supaya najisnya hilang? Saya kira anak-anakku sekalian sudah paham. Nanti kita praktekkan. Nah, ini yang ketiga, yaitu najis mughallasah. Najis ini adalah najis yang berat. Ya. Najis mughallasah ini yaitu najis yang berat itu yang termasuk najis mughallasah ini adalah anjing dengan babi. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dicampur dengan tanah. Ya, campur dengan tanah. Sebagaimana dikatakan bahwa sahuru ina'i ahadaikum isa walaga fihil qalbu an yaghsilahu sab'a marratain awwalahunna biturab. Sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah dicuci 7 kali. Jadi kalau bejana atau apa itu dijilat oleh anjing maka harus dibersihkan sebanyak 7 kali dan dicampur dengan tanah. Ya. Jadi saya kira untuk pembahasan masalah najis ini saya kira anak-anakku sekalian sudah tahu. Nah, sekarang kita pindah lagi bagaimana cara mensucikan bersuci dari hadas. Jadi kalau hadas itu juga terbagi atas 2 bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang mana yang termasuk dengan hadas kecil? Yaitu berubah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Ya, tentu
dengan istinja ya. Jadi kalau misalkan kita sudah berwudu ya, kemudian wudu kita batal karena keluarnya sesuatu dari dua lubang, maka kita harus berwudu kembali. Kemudian yang kedua, karena hilang akalnya ya, itu disebabkan karena dia mabuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah hadas hadas ringan ya, hadas ringan atau hadas kecil. Jadi ada 4 poin yang termasuk hadas kecil, yaitu keluarnya sesuatu dari lubang, 2 lubang, kemudian hilangnya akal, kemudian bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Dan yang ketiga adalah menyentuh kemaluan. Nah, sekarang kita pindah lagi yaitu di hadas besar. Wah, hadas besar itu adalah bertemunya ini, kemudian keluar air mani, kemudian karena haid, kemudian karena nifas ya, atau habis melahirkan, kemudian wilada karena meninggal dunia. Jadi saya kira itu yang harus ada di anak-anakku sekalian ketahui, bahwa beda cara mensucikan antara najis dengan hadas ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Minggu depan kita akan perhatikan bagaimana cara ya, kita perhatikan karena kita ini hanya teori, pada hari ini kita teori. Jadi minggu depan kita akan perhatikan cara bersuci dari najis dan hadas. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik